بإحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Akhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada bab bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang dibawakan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli subhi min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa'mur bil ma'rufi sadaqah wa nahyi 'anil munkari sadaqah wa yusibun man dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu Muslim. Khatul Islam sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yusbihu kullu sulami min ahadikum sadaqah. Jadi pada setiap hari, ya, jadi setiap hari ataupun di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Ya. Jadi persendian pada manusia setiap hari harus disedekahkan. Sejak kapan? Sejak mulai matahari terbit. Ya. Dari matahari terbit maka kita untuk bersedekah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka pada setiap tasbih Subhanallah ini pun juga ada atau bagian daripada sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap kalimat tahmid, ya, alhamdulillah ini pun juga termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah ini pun juga termasuk sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap kalimat takbir Allahu Akbar ini pun juga termasuk bagian dari sedekah. Kemudian amar ma'ruf, memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, ini pun juga sedekah. Wa nahyu 'anil munkar, mencegah seseorang dari perbuatan munkar, ini pun juga termasuk sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yaqumu min ad-duha, kemudian ia pun bisa mengerjakan salat 2 rakaat pada waktu duha. Ini setiap waktu duha maka kita pun juga bisa bersedekah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, ingin menjelaskan yang disampaikan hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jadi pada setiap pagi, ya, setiap persendian ini hendaknya di antara kita ini untuk disedekahkan, ya, setiap hari. Maka kata beliau,
ala kulli yaumin ala kulli wahidin minan nas sadaqah. Setiap pagi, setiap hari. Maka hendaknya pada setiap ruas persendian itu harus disedekahkan. Kemudian dia menyampaikan, qalu wal badnu fihi 360 mufassalah ma baina as-sabr wal khabir. Padahal setiap persendian dalam anggota badan manusia itu ada berapa sendi? 360 sendi. Ya. Jadi dalam anggota badan kita ini ada 360 sendi yang harus digunakan untuk disedekahkan setiap pagi, setiap hari, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian kata beliau, wa yusbihu ala kulli insan kulla yawmin 360 sadaqah. Berarti kalau dia sudah mensedekahkan pada setiap sendi tersebut, ia sama halnya bersedekah sebanyak 360 sedekah. Ya. Kemudian dia menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Walakin hadhihi shadaqat laisa shadaqatu maliyah. Akan tetapi yang dimaksud dengan sedekah ini bukan sedekah harta. Karena sedekah itu memang ya, identik dengan harta, tapi sedekah ini bukan dengan harta. Ya. Jadi sedekah ini dengan anggota badan. Ma baina as-saghir wa kabir, di antara persendian yang besar maupun yang kecil. Wa yusbihu ala kulli insanin. Kemudian dia menyampaikan lagi kullu abwabil khair. Jadi pada setiap pintu kebaikan itu pun juga ada sedekah. Jadi dengan kita berzikir, ketika perjalanan kita dengan bertasbih, kemudian takbir, kemudian tahlil, ini pun juga termasuk sedekah. Jadi sekali lagi, sedekah itu tidak harus menggunakan dengan harta. Kemudian kata beliau, orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini pun juga termasuk daripada sedekah. Kullu syai'in yuqarribu ila Allah 'azza wa jalla min qawlin aw fi'lin fa innahu shadaqah. Setiap amal perbuatan manusia, ya, setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini pun termasuk daripada sedekah. Kita dari rumah ke sini, masjid, kemudian kita ingin menghadiri majelis ilmu, ini pun juga termasuk sedekah. Ya. Jadi sedekah dari rumah sampai masjid itu dihitung. Ya. Jadi dalam ketika kita sama dengan naik taksi, ya. Jadi argonya itu jalan terus. Kebaikan-kebaikan itu akan terus bertambah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, innaka idza a'anta ar-rajula fi dabatihi wa hamaltahu 'alaiha aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu fa huwa shadaqah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian itu membantu saudara, ya, jadi hanya mengangkatkan barang, ya. Jadi barang-barang yang ingin dinaikkan di atas kendaraan pun juga termasuk daripada sedekah. Jadi kita mengangkat, kita membawakan, ini termasuk sedekah. Masya Allah. Ya. Jadi setiap gerakan kita dari persendian ini dihitung semuanya adalah digunakan untuk sedekah. Kullu syai'in sadaqah, qiraatul Qur'an sadaqah. Ya, semua perbuatan, tilawatul Qur'an, talabul ilmi, kemudian kita memperbanyak, ya, hina idzin tuksiru sadaqat, semakin melakukan kebaikan maka sedekah pun juga akan lebih banyak. Kemudian kata beliau, wa yumkinu an ya'tiyal insanu bima 'alaihi min as-sadaqat wa hiya 360 sadaqah. Dan ia setiap hari bisa melakukan sedekah 360, ya, sedekah. Dengan kalau dihitung dari anggota badan kita. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, thumma qala wa yusi'u min dzalika ya'ni an dzalika rak'atani, ya, yarka'uha min adh-dhuhr
2 rakaat ketika pada waktu duha atau kita ini sholat duha ini juga termasuk daripada sedekah. Kemudian beliau menyampaikan wa hadza taysirullahu azza wa jalla 'alal ibad. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada manusia untuk bersedekah. Jadi kita hapus dalam mindset kita, ya, dalam benak kita bahwa sedekah itu harus pakai uang, tidak harus. Bahkan dengan zikir ini sudah sedekah. Kita membantu orang lain mengangkatkan barang-barangnya di atas kendaraan, sedekah. Kita melalaikan orang yang sedang pertikaian, sedang beradu, ya, fisik atau maka kita pun juga melalaikan, itu termasuk daripada sedekah. Kemudian wa fi hadzal hadits, dan di antara hadis sebagai dalil bahwa semuanya, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa sedekah itu telah wa ala ma laisa bimalin. Jadi sedekah itu tidak harus menggunakan dengan harta. Ya. Ini dalilnya di sini. Sedekah tidak harus pakai harta. Ya. Jadi sedekah dengan zikir, sedekah dengan membantu orang lain, sedekah dengan melalaikan orang lain, maka betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi kita ini terkadang, ya, kita ini terkadang untuk menutup diri. Ya. Jadi kita ini tidak bisa sedekah. Kenapa nggak sedekah? Karena nggak ada fulus, nggak ada uang. Kemudian kenapa nggak bisa sedekah? Karena lagi sulit ekonomi. Padahal tidak harus dengan fulus, dengan uang. Tapi sedekah sekali lagi dengan zikir, dengan membantu orang lain, dengan melalaikan orang yang sedang berseru, maka semuanya itu adalah termasuk daripada bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amalan yang baik itu artinya Allah menghitung kita untuk selalu bersedekah. Kemudian kata beliau, dalil juga di antara 2 rakaat pada waktu duha ini pun juga termasuk sunnah, ya, sunnah kulla yaum yang harus dilakukan setiap hari, minimal 2 rakaat. Ya, salat duha 2 rakaat itu pun juga termasuk di antara sunnah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di annahu idza kana kulla yawmin 'alaika shadaqah 'ala kulli 'udwin min a'dha'ika. Jadi setiap anggota badan yang kita miliki, kita gunakan untuk bersedekah. Ya. Jadi kepala kita, kedua tangan kita, lisan kita, kedua kaki kita, ini setiap hari itu dinilai sedekah. Ya. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hanya sekedar rutinitas, aktivitas biasa, tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka tidak akan terhitung dari sedekah. Sebagaimana ahlul ilmi, para ulama mengatakan wa sunnatu duha tabtadi'u waqtuha min irtifa'i syams qadru rahim. Adapun waktu salat duha, jadi setelah terbitnya matahari kemudian setinggi tombak, itu permulaan pada waktu salat duha. Ya. Jadi kita ingin salat duha tadi, karena di sana dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika matahari itu terbit, kemudian kita salat sunnah, maka itu dilarang. Kecuali ada pengecualian kalau kita masuk masjid. Jadi salat kita ini karena ada suatu sebab. Tapi kalau nggak ada sebab, kita ingin sholat duha, ingin syuruk, maka tidak diperbolehkan ketika matahari terbit. Makanya sholat syuruk itu menunggu biasanya 10 sampai 15 menit dari terbitnya matahari. Adapun sholat duha ini sampai setinggi tombak. Jadi sekira bayangannya itu sudah ke timur, setinggi tombak, maka itulah sudah mulai waktu sholat duha. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni hawairuhu ila thuluthi sa'ah ba'da tulu'il syams. Atau kalau dikonversikan pada waktu digital saat ini, dimulai salat duha ini seperempat, thuluthu sa'ah, ya, sepertiga ataupun seperempat. Ya. Jadi misalkan terbitnya matahari sekarang jam 5:30,
maka tambah 1/4 jam. Ya. Jadi setengah 6 ditambah 1/4 jam itulah mulai waktu permulaan sholat duha. Ya. Jadi berarti kita bisa sholat duha itu kalau matahari terbit jam setengah 6 kita bisa mulai tadi ya, jam 7 kurang 10. Ini sudah bisa kita mulai sholat duha. Jadi 1/4 jam paling aman. Ai fi waqti fihi tusalli rak'atai duha. Di mana manusia bisa mengerjakan 2 rakaat pada waktu duha. Kenapa dinamakan sholat duha? Karena dilakukannya pada waktu duha. Dinamakan dengan qiyamul lail karena dilakukan di malam dan dilakukan dengan sholat fardu karena dilakukan dengan waktu maghrib, waktu isya, subuh dan lain sebagainya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, ila qubail az-zawal ay ila qabla az-zawal bi 10 daqaiq. Kemudian batasan ya, tadi mulai waktu duha ini sejak terbit sampai 1/4 jam. Batasannya akhir waktu duha ini menjelang ya masuknya waktu sholat duhur. Ya. Atau kalau dikonversikan kata beliau itu 10 menit. Jadi misalkan sekarang duhur ini waktu jam 11.50 menit. Nah sebelum itu berarti kita masih bisa sholat duha itu jam 11.40 menit masih bisa. Ya. Jadi waktu mendekati kurang lebih 10 menit itu batasan waktu sholat duha. Jadi kalau misalkan ada orang jam 11, ini sholat apa sudah terang gitu. Jadi matahari mungkin sudah di atas kita, jam 11 sudah panas. Kemudian kita melarang, maka ini tidak diperbolehkan. Karena waktu duha sekali lagi batasannya permulaannya setelah terbit matahari, kemudian tambah 1/4 jam sampai menjelang waktu duhur ya sekitar 10 menit. Itu batasan waktu sholat duha. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kullu hadza waqtu lis-sholati duha. Jadi waktu-waktu ini yang sudah ditentukan ya tentang adanya sholat duha. Fi ayyi waqtin fihi tusalli rak'atat duha. Yang mana kita disunahkan untuk mengerjakan sholat duha. Jadi harus dibiasakan. Ya. Sebelum berangkat kerja, kalau sudah masuk, ya sudah terbit matahari, tunggu 1/4 jam sholat duha. Sebelum kerja, sebelum safar, maka kita disunahkan untuk bersedekah. Dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat. Karena ada 360 sendi yang harus kita sedekahkan setiap hari, setiap pagi. Ya. Ini harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, apalagi menganggap ini perbuatan sunnah. Kalau kita katakan ini adalah semuanya sunnah, kapan kita akan mengikuti sunnah? Ya. Kan kita harus mengikuti sunnah. Jadi sunnah untuk diikuti, bukan sunnah itu yang dipahami orang awam dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa. Ini secara nggak langsung dia akan mematahkan, ya, akan menghilangkan, meninggalkan tentang amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi kita harusnya sudah ngaji untuk lebih ya semangat lagi mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap hari, bahkan ketika beliau di atas kendaraan, beliau tetap mengerjakan sholat sunnah. Karena kalau sholat fardu memang beliau turun dari kendaraan kemudian ke masjid. Tapi ketika sholat duha ini masih diberikan rukhsah keringanan di atas kendaraan. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa innahu yujzi'u lakinul afdal an takuna fi akhiril waqti. Maka ini adalah batasan-batasan bagian waktu sholat duha. Maka yang lebih utama adalah dilakukan di akhir waktu sholat duha. Jadi bisa jam 11 atau jam setengah 12 ya. Jadi maksimal jam 11.40. Karena sekarang duhurnya jam 11.50 ya. Atau 11.55
berarti antum hampir 10 menit sebelum masuk waktu salat zuhur. Ini waktu yang paling utama kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau menyampaikan sesuai dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Dari salatnya orang-orang yang awwabin, orang-orang yang bertobat itu ketika anak-anak unta itu sudah mulai kepanasan. Berarti waktu yang mulai panas itu di sekitar jam 10, jam 11. Itu waktu yang sudah panasnya. Jam 9 mungkin sudah panas, tapi kata beliau, ya, pendapat beliau ini bahwa yang paling afdal dalam mengerjakan sholat duha ini di akhir waktu, ya, afdalu min taqdim. Jadi lebih afdal, lebih utama daripada dia dilakukan di awal waktu sholat duha. Jadi kalau misalkan kita jam di awal. Jadi misalkan jam 7 atau jam setengah 8 itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada masyarakat, maka kembali kepada hukum asal, yaitu di akhir waktu salat duha maksimal sampai jam 11.40 sesuai dengan waktu. Jadi 10 menit sebelum waktu salat duha. Kemudian kata beliau, fal hasil annal insana qad fataha Allahu lahu abwaaba turuqil khair katsirah. Jadi manusia itu dibukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Wa kullu syai'in yaf'aluhu al-insanu min hadhihi turuq. Kemudian pada segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dari jalan-jalan kebaikan yang ada. Jadi jalan-jalan kebaikan sangat banyak dalam hadis ini. Ya, jadi sekali lagi sedekah tidak harus dengan harta, ya, dengan tasbih, takbir, tahmid, sedekah. Dengan salat duha 360 persendian yang harus dilakukan ini juga termasuk daripada sedekah. Kemudian dia menyampaikan lagi, ya, fa innal hasanah bi asyrati amsalih ila sab'ati di'fin ila atafin katsira. Maka kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan tak terhingga. Ya, jadi satu kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Ini menunjukkan apa? Yang kita lakukan ini, yang kita keluarkan itu tidak ada kata sia-sia. Ya. Jadi kita misalkan bersedekah, ya, di pagi hari itu hanya 1.000 rupiah, maka Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini Masya Allah, ya. Jadi 1.000 dikalikan 700 kali lipat, 10.000 dikalikan lagi 700 kali lipat sampai 4.000. Inilah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari apa yang dikeluarkan oleh manusia. Ini namanya sebagian orang mengatakan riba syar'i seperti itu. Jadi riba syar'i kita bersedekah, kemudian Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Tapi tidak bisa dilakukan sesama manusia dengan memberikan pinjaman, ya, 10.000 kemudian langsung Quran berbunga dan sebagainya, ini jelas riba.
Inilah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sampai 700 kali lipat dan tak terhingga. Itu satu kali sedekah. Kemudian ikhwatul Islam azza Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Ya. Dari penjelasan banyak amalan-amalan menuju kebaikan, masih juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'mali al-adha yumatu 'anil tariq wa wajadtu fi masari a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga penjelasan banyak kebaikannya, pintu-pintu kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia. Dengan sedekah tidak harus dengan materi, dengan uang, tapi bisa dengan kalimat-kalimat thayyib. Hadis yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kalau sebelumnya dari sahabat Abu Dzar, ini juga masih dari sahabat Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ya, diperlihatkan kepada saya amal-amal umat yang baik dan yang buruk. Lalu saya temukan dengan amal-amalan yang baik di antaranya adalah menyingkirkan barang-barang yang berbahaya dari jalan. Jadi antum lihat paku, ini kan berbahaya ketika ada orang tua. Itu harus diambil. Ya. Itu sudah suatu kebaikan. Ada kawan, ya, ada beling, diambil. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut itu termasuk di antara iman yang paling rendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi amalan yang paling, ya, besar, paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu mengucapkan la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan, ya. Terutama paku tadi. Ya. Terus bagaimana kalau dia itu sengaja menyebar paku, ya, supaya orang yang lewat itu bisa terlambat dan tambal bannya bisa laris. Nah, ini kan sering terjadi seperti itu. Jadi supaya bisa laris tambal bannya, dia tabur paku di sepanjang jalan. Ini iman yang paling rendah aja dia tidak dilakukan, apalagi sampai menabur paku di sepanjang jalan. Ini tanda tanya. Jadi iman yang paling rendah aja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan benda-benda yang berbahaya bagi orang yang melintasi jalan tersebut. Termasuk juga, ya, yang sering kita jumpai di kampung itu kondisi tidurnya. Ini harusnya diratakan itu, karena mengganggu. Kondisi tidur itu mengganggu, ya. Yang harusnya, ya, dia bisa jalan tanpa hambatan, tapi banyak sekali di situ. Ya. Apalagi kalau istrinya sedang hamil tua, jadi bisa keguguran. Jadi belum waktunya karena terlalu banyak, ya, kondisi tidur. Ini harus diratakan. Jadi kata Nabi SAW, segala sesuatu di jalan yang bisa menjadikan orang itu tidak nyaman atau membahayakan orang lain harus disingkirkan, kemudian harus diratakan. Makanya kalau ada yang berlubang di kampung juga kita harus nutupi jalan-jalan yang berlubang tersebut. Jadi inilah, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau sekarang musim hujan semua berlubang, kita suruh nutupi tidak bisa. Karena semua, ya, merata jalan aspal berlubang, tapi ya sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau di depan rumah kita bisa kita bantu, tapi kalau di sepanjang jalan tentunya kesulitan, karena itu sudah ada penanggung jawab sendiri. Jadi ada APBD-nya atau ada APBN. Jadi sekali lagi kita harus menyingkirkan barang-barang yang bisa membahayakan
orang lain ketika melintasi jalan tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku menjumpai amalan-amalan yang ya, amalan-amalan yang baik tadi ya, itu untuk menyingkirkan duri, kaca, paku dari jalan. Adapun aku menjumpai amalan-amalan yang buruk adalah diantaranya an-nukha'ah ya. Jadi an-nukha'ah itu seperti orang yang meludah ya, meludah di masjid kemudian tidak ditimbun ataupun ditutup dengan tanah. Ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ada meludah ya, orang yang meludah di masjid bukan ditimbun, ya, tambah fatal, tapi harus apa diipas, karena masjid digunakan untuk tempat ibadahnya. Jadi inilah termasuk di antara amal-amal yang buruk ketika orang itu meludah di masjid. Ya. Jadi meludah itu dilarang ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai kencing ya. Apalagi kalau ya tidur ya. Gambar pulau ini kalau tidak ya, kalau tidak sengaja apa, tapi kalau sengaja ini tetap harus dibersihkan ya. Karena masjid kita harus jaga kebersihan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang suatu amalan-amalan yang ditampakkan kepadaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan kepada beliau amalan-amalan yang baik contohnya seperti amalan-amalan yang buruk contohnya tadinya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam ya kitab ini, fawajada min mahasinil adha yumithu anit tariqnya. Di antara amalan-amalan yang baik tadi, seseorang hendaknya dia membersihkan ya benda-benda yang membahayakan orang lain ya. Sampai itu berupa duri ya, min syauq ataupun dari batu atau dari pecahan kaca, wa awraf yaitu dari kotoran-kotoran dan sebagainya, maka harus dibersihkan. Kullu ma yu'ti fa imatuhu min mahasinil a'mal. Dari segala yang membahayakan manusia ya, ini termasuk daripada perbuatan yang baik ya. Kalau polisi tidur bagaimana yang disampaikan kepada Pak RT, ini membahayakan ya, ini membuat orang gak nyaman, harus diratakan jalan ya. Jadi ini kadang perkara-perkara seperti ini tuh kurang diperhatikan di masyarakatnya. Padahal ini adalah perkara yang baik ya. Ini perkara yang baik dan ini perkara yang kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala perbuatan yang membahayakan orang yang berjalan itu adalah pintu-pintu kebaikan. Waqad bayyana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna imatatal adha anit tariq sadaqah. Orang yang menyingkirkan duri, orang yang menyingkirkan paku ini juga termasuk sedekah. Masya Allah, sedekah tidak harus pakai fulus. Jadi ada pecahan kaca, batu yang besar, kemudian ada kawat. Ini Allah sudah mencatat kita ini sebagai sedekah. Ya. Min mahasinil a'mal, ini termasuk di antara amal-amal yang baik. Wa fihi thawab sadaqah, maka ini juga akan mendapatkan pahala sedekah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annal imana bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu memiliki 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah dengan ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan iman yang paling rendah menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan. Kalau sengaja ia melakukan ya, barang-barang yang berbahaya ini dia tabur di sepanjang jalan ya, seperti kaca, paku, kawan, duri dan sebagainya untuk kepentingan profesinya, tukang tambal ban, ini berarti tanda-tanda ada iman apa enggak. Karena iman yang paling rendah aja kita harus disuruh menyingkirkan, apalagi kalau dia sengaja untuk
masanginya untuk membahayakan orang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian kata Nabi, ya, rasa malu ini juga bagian daripada keimanan. Fa idza wajadta fit tariqi adha amqadtahu fa inna hadha min mahasini a'malika. Jadi mulai hari ini, ya, ada barang-barang yang berbahaya hendaknya kita ambil. Apalagi di musim hujan, ya. Jadi sering kita menjumpai ada rantai, ya, kemudian, ya, ada runtuhan dari pohon, maka kita harus singkirkan, ya. Harus singkirkan karena itu sudah termasuk daripada sedekah. Wa huwa shadaqatul lakum. Kata Syaikhul itu sedekah bagi kamu, ya. Min khisalil iman, dan itu bagian daripada iman. Ya. Kalau kita memiliki iman yang paling rendah, parameternya itu adalah dengan menyingkirkan benda-benda yang berbahaya. Itu iman yang paling rendah. Wa syu'abul iman, dan itu cabang di antara cabang-cabang keimanan yang ada. Kemudian beliau menjelaskan kembali dalam hadis ini, wa idza kana hadza minal mahasin wa minas shadaqah fa inna wada'al adha fi tariqil muslimin min musari'il a'mal. Kalau kita menghilangkan tadi duri, paku, kawat dari jalan ini termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang baik, maka orang yang sengaja menaruh benda-benda yang berbahaya ini pun juga termasuk perbuatan yang buruk, ya. Dari perbuatan yang buruk. Kemudian fahaula'in nasul ladzi yulquna al-qushurul batik wal burtuqal awil mus aw ghairu hadha fil aswaq fi mumarratun nas la syakka annahum idza adal muslim fa innahum ma'zurun, ya. Ini sering juga terjadi kalau kita pas makan buah, entah itu buah, ya, apel, semangka, apalagi pisang, kemudian kita lempar di jalan, ya. Maka ada orang lewatin langsung jatuh, maka ini kita berdosa, ya. Jadi berdosa. Bahkan kalau sampai dia terluka atau waliyadzubillah sampai jatuh, kecelakaan, meninggal dunia, itu dalam masalah fikih disebut dengan al-qatlu shibhul amal. Jadi membunuh, menyerupai dengan pembunuhan. Kalau kita makan kulit pisang, kita buang di jalan, orang lewat kepleset jatuh sampai sakaratul maut, ini sama halnya dia membunuh, tetapi mendekati dengan pembunuhan yang disengaja. Ya, ini pembahasan dalam masalah fikih. Ya, makanya kita harus hati-hati, ya. Jangan kita buang sembarangan, ya. Entah itu kulit semangka, ya, kulit apel, kulit pisang yang bisa menjadikan orang lain itu sengsara. Dan ini ada dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat." Adapun orang-orang yang telah mengganggu orang-orang yang beriman dan orang-orang mukminah bighairi maktasab, ya, tanpa dengan ia lakukan tadi, faqad yahtamalu buhtanan wa itsman mubina. Apa yang mereka lakukan untuk memberikan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain di jalan, maka ini pun juga termasuk di antara perbuatan yang dosa, ya, perbuatan dosa. Ya, dia akan memikul buhtanan wa itsman mubina, pendustaan dan juga perbuatan dosa. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita bermudah-mudahan membuang sisa-sisa, ya, kulit makanan, buah-buahan di jalan karena bisa membahayakan orang. Yang harusnya kita singkirkan, tapi malah disengaja, maka kita pun untuk mendapatkan dosa dan memikul daripada kedustaan yang ada. Qala ulama, sebagaimana para ulama menjelaskan, walau salaqa bihil hayawan aw insan fan asar fa ala man wada'a dhamanahu yudmunuhu bidiyah. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang sengaja membuang kulit semangka dan kulit pisang, baik itu yang terkena binatang, kemudian ada kambing misalkan lewat, sampai kambing itu jatuh, patah kakinya, yang menanggung orang yang
membuang kulit tadi. Jadi yang menanggung dia harus mengobati. Atau ketika orang naik kendaraannya, naik sepeda motor, kemudian karena di situ ada kulit semangka ditaruh di jalan, kemudian jatuh, maka yang harus mengobati, yang menanggung pengobatannya orang yang membuat. Bahkan ini dikatakan sebagai sampai diat, ya. Harus membuat diat itu, ya, diatnya dia yang membuang sembarangan, ya. Kulit-kulit pisang ataupun buah-buahan di jalan tadi, itulah yang harus menjamin untuk memberikan tadi pengobatan dan sebagainya. Dan sudah masuk waktu sholat, insyaallah. Khotbah Islam azanillah wa iyyakum. Itulah suatu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ditampakkan kepada beliau amalan-amalan kebaikan dan juga amalan-amalan keburukan. Amalan-amalan kebaikan diantaranya adalah berzikir, menyingkirkan duri dari jalan, dan juga amalan-amalan keburukan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang meludah di masjid tanpa dia harus ditutupnya atau dihilangkan. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjidnya masih pakai tanah. Jadi ketika meludah maka harus ditutupnya, dipandang. Tapi kalau sekarang harus dibersihkan. Sebagaimana beliau menjelaskan dalam hadis ini, an-nukha'ah, yakni an-nukhamah wa sunniyat bidzalika li'anna takhruju minan nukhah. Ya. Jadi artinya air ludah di anna masjid fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mafrus bil hasasi. Karena masjid pada waktu itu, ya, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih berupa kerikil, ya. Alasnya itu masih kerikil. Kemudian kata beliau, tudfanu, ya, tudfanu fit turab ammal indana an falaysa hunaka turab. Jadi harus dipendam dengan tanah. Tapi kalau sekarang makanya kalau orang yang meludah di masjid tidak boleh ditutup dengan tanah, semakin kotor gitu. Walakin idza wajadta fa innaha tahuqqu bil mindil hatta. Ya minimal kita untuk membersihkan ambil tisu, ya, ambil lapan, kemudian dipel, maka dia akan hilang. Kemudian dia menyampaikan kembali wa'lam anna an-nukhama fil masjid haram. Orang yang meludah di masjid ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui yang tidak pernah belajar. Dia itu kencing di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kencing dia pergi ke orang Badui, namanya juga Badui. Nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar. Ya. Kemudian sampai sahabat yang lainnya itu ingin menghukumi, ingin dimasa Badui itu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmahnya dia fa'ari bil ma. Janganlah kalian hukum dia, jangan kalian pukul, jangan dimasak orang Badui tadi. Karena kalau orang Badui ini sedang kencing di masjid kemudian dikejar-kejar, nanti satu masjid itu malah najis, karena dia sambil kencing sambil lari. Makanya disuruh menyelesaikan dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat satu ember air diguyurlah bekas dari air kencing orang Badui. Kemudian orang Badui ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya dan kepada Nabi, tidak mendoakan kepada jamaah karena jamaahnya ingin masak, ingin mukul, tapi dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara untuk membersihkan najis. Kalau belum ada keramik dengan cara seperti ini, dengan diguyur pakai air. Tapi kalau sekarang harus dipel, ya, harus dipel sampai bersih. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi orang yang meludah tadi al-busaq fil masjid khati'ah.
Orang yang meludah di masjid ini juga termasuk di antara perbuatan dosa. Fa athbata Nabi sallallahu alaihi wasallam anna khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Kafarahnya penebus bagi orang yang meludah di masjid itu ada kafarah. Apa kafarah? Kafarahnya itu harus menutup tadi. Ya, harus menimbun air ludah. Ini di zaman Nabi. Kalau sekarang kafarahnya ambil lakukan, kasih air kemudian dibayar, itu kafarah. Kemudian kata beliau, idza fa'ala al-insan wa arada an yatuba falyadfan. Kalau dia ingin bertobat dari perbuatan meludah tadi di masjid, maka cara menebus dosanya dengan membersihkan air ludah tersebut. Lakin fi ahdina falyahqiha bimindil aw nawi hatta tasud. Tapi di zaman kita, kata beliau, cukup dengan tadi, ambil tisu, ambil apa atau yang lainnya, maka harus dibersihkan. Begitu juga dengan misalkan membawa anak kecil ke masjid, kemudian anak kecil ini sampai pipis, maka tanggung jawab orang tua untuk membersihkan. Ya. Jadi memang ada marbot, tapi ini di luar, ya, di luar tugas marbot, maka kita untuk membersihkan, ya, sebagai tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ketika ada anak yang ngompol di masjid, maka kita harus membersihkan, karena itu adalah perkara najis, air kencing dari anak yang sudah makan sendiri. Kemudian kata beliau, wa min dzalika aidan anna ba'dhan nas taqulu ma'ahu al-manadil al-khafifah. Ya, makanya di zaman sekarang sudah ada tempat-tempat untuk membersihkan tadi, ya, di masjid, maka ini termasuk di antara perbuatan kebaikan. Ya. Jadi ada masjid kotor, ditambal, itu termasuk sedekah. Ya. Jangan terus dibiarkan atau malah tambah motori. Ya. Jadi di masjid malah tambah motori, ini termasuk di antara perbuatan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Jadi hadis-hadis seperti ini yang jarang disentuh, ya. Padahal itu adalah perkara yang sering dilakukan oleh manusia, tetapi jarang mereka memahami tentang perkara-perkara yang bisa ia dapatkan digunakan untuk dapat sedekah, atau perkara-perkara keburukan yang mana dia itu dilakukan oleh kebiasaan manusia sehingga dia berdosa. Ya. Jadi pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Bersedekah tidak harus pakai uang tadi. Kemudian dengan melakukan keburukan-keburukan, diantaranya meludah di masjid ataupun menabur, ya, benda-benda yang berbahaya di jalan. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh melakukan, ya, sesuatu perkara-perkara yang membahayakan manusia di jalan. Sama juga dengan polisi tidur, itu membahayakan dan menjadikan orang tidak nyaman. Jadi harus diratakan. Ya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan. Ya. Jadi memang di sana ada sebuah hadis, apabila kita sedang sholat, kemudian muncullah was-was dari syaitan, sampai kita ini nggak sadar ini rakaat atau berapa, atau sholat kita ini ketika sholat jamaah dibikin tidak khusyuk, jadi diingatkan terus oleh syaitan. Yang perkara tadi kita nggak ingat ketika sholat, diingatkan langsung. Maka kita disunahkan untuk meludah ke kiri. Tapi meludah ke kiri itu kan kecil, gitu. Bukan meludah yang besar. Ya. Jadi meludah kecil mungkin bisa di baju kita, ya. Jadi kecil itu nggak apa-apa. Yang dilarang dalam hadis ini meludah besar. Ya, busok. Ya, busok itu artinya meludah, mungkin sampai ada lendirnya dan sebagainya. Jadi memang meludah beda. Meludah kecil itu dalam sholat memang dianjurkan oleh Nabi. Tapi yang dilarang dalam hadis ini adalah meludah itu yang meludah seperti orang muda.
Jadi beda meludahnya ketika orang sholat itu meludah kecil, dan itu diludahkan di bagian kiri kita, ya, entah di baju kita atau di celana atau kita mungkin pakai tisu dan sebagainya. Jadi tidak meludah besar. Jadi yang dilarang adalah meludah besar sehingga menyebabkan masjid itu kotor, ya. Maka kafarahnya, penebusnya harus harus dibersihkan, ya. Jadi tentunya berbeda antara hadis ini dengan hadis yang ada pada meludah di waktu sholat, itu tentunya berbeda. Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, insyaallah sedikit bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nafi bihadzal qadar di kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.